Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Cinta Beda Usia, episode 39. Kebijakan Atar. Permisi Pak, ada Pak Andri, ucap wanita yang menjadi sekretaris Atar. Suruh masuk, perintah Atar. Pria itu masuk ke dalam ruangan milik Atar. Wajah pria itu tampak pucat, dengan keringat yang menempel di pelipis keningnya. Pria berusia 55 tahun itu duduk di depan kursi milik Atar. Maafkan saya, kalimat yang meluncur dari bibir pria tersebut. Atar hanya diam ketika mendengar apa yang diucapkan oleh pria tersebut. Saya sudah mengatakan kepada Riko untuk mendapatkan jabatan itu dengan jujur. Saya sudah memberitahu dia untuk harus bekerja lebih rajin dan menunjukkan kinerja dan kemampuannya. Namun, ternyata keponakan saya itu tidak melakukan hal tersebut. Selama ini, saya tidak pernah mengetahui bahwa ternyata Riko memiliki sifat yang tidak baik di luar sana. Adik saya selalu menutupi sifat anaknya. Ketika dia mengetahui suara terbanyak didapat oleh keponakan Pak Atar, dia begitu sangat emosi dan melakukan hal itu. Jujur, saya tidak mengetahui tentang perbuatan yang sudah direncanakannya, jelas Andri. Ia begitu merasa malu mencalonkan keponakannya untuk menjadi kandidat direktur utama dikelola sahabatnya. Kemana dia pergi sekarang? Tanya Atar. Kami tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Kami pihak keluarga sudah mencoba menghubungi tempat-tempat yang mungkin akan dikunjunginya. Namun, sampai sekarang tidak ada informasi tentang dia. Andri tidak ingin sedikit pun membela keponakannya yang memang benar-benar sudah membuat malu nama baiknya. Aku hampir saja kehilangan keponakanku sekaligus menantu, Atar berkata dengan sangat marah. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana bila keponakannya tidak selamat dan bagaimana dengan kondisi putrinya. Ia tahu bahwa putri kesayangannya tersebut sangat mencintai keponakannya tersebut. Andri hanya diam ketika mendengar ucapan Atar. Dirinya tidak tahu bahwa Ferdi ternyata calon menantu Atar. Andri melihat sahabatnya itu begitu sangat marah. Belum pernah sekalipun dirinya melihat Atar marah seperti ini. Pak Ferdi memang berhak untuk menduduki jabatan itu, dan saya juga mengakui seperti apa kinerja yang dimilikinya, ucap Andri. Atar menganggukkan kepalanya. Semua saham yang Anda miliki akan saya kembalikan, jelas Atar. Tolong jangan berbuat seperti ini Pak, pinta Andri. Saya sudah tidak bisa lagi menjalin kerjasama dengan Anda, jawab Atar. Saya tidak melindungi keponakan saya yang sudah berbuat salah. Namun saya mohon, jangan putuskan hubungan kerjasama kita. Kita sudah sangat lama kenal. Kita juga sudah sangat lama bersahabat. Apakah hanya karena ini persahabatan kita jadi sia-sia? Tanya Andri. Gelas yang sudah pecah tidak akan mungkin bisa dikembalikan ke bentuk semula meskipun sudah dilem, jawab Atar. Andri hanya diam dengan mata yang berair. Dirinya tidak menyangka ulah keponakannya akan memiliki akibat bagi bisnis yang dimilikinya dan persahabatannya bersama dengan Atar. Berikan aku satu kali kesempatan lagi. Aku berjanji tidak akan terulang hal yang seperti ini, pintanya. Atar menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan melindungi keponakanku. Bila nanti dia ditemukan, silakan diproses dia secara hukum, ucap Andri yang kemudian beranjak dari tempat duduknya. Atar menganggukkan kepalanya hingga sampai saat ini dirinya tidak ada henti-hentinya menggerakkan orangnya untuk menemukan pria yang sudah berencana untuk menghabisi keponakannya. Maafkan aku atas semua kesalahanku, sesal Andri. Ia merasakan sesak di dadanya saat melihat sahabatnya itu. Andri begitu ingat jasa Atar kepadanya. Atar orang yang begitu sangat berjasa dalam hidupnya. Dengan sangat mudah keponakannya membuat semuanya jadi hilang. Dirinya sudah begitu sangat lama mengenali Atar. Ia tahu bahwa apa yang sudah dikatakan oleh Atar tidak akan pernah berubah.
Iya, jawab Atar. Aku berharap suatu saat nanti hubungan kita bisa baik seperti sebelumnya. Andri mengusap air matanya. Azara terbangun. Matanya terbuka lebar ketika menyadari kancing baju yang dipakainya sudah dibuka habis oleh suaminya. Tangan suaminya sedang berada di atas dadanya dan memegang benda berbentuk bulat miliknya. Abang, beki Azara yang menepis tangan suaminya. Jangan teriak-teriak, Dek. Nanti perawat pada masuk ke sini, jawab Ferdi yang terlihat begitu cuek ketika melihat respon istrinya. Siapa suruh pegang-pegang? Tanya Azara yang begitu sangat kesal. Enggak ada yang nyuruh, Dek. Lagian juga suami pegang gak perlu minta izin sama istri, ucapnya. Azara begitu sangat kesal ketika mendengar jawaban suaminya. Abang lagi usaha bangunin adek. Ternyata membangunkan dengan cara ini jauh lebih cepat dan efektif, ucapnya. Abang jangan genit-genit ya, ucap Azara. Genit sama istri boleh, Dek, jawab Ferdi. Abang sekarang itu belum sehat, abang masih sakit, jadi nggak boleh genit-genit dulu. Azara menarik hidung suaminya. Ferdi tersenyum, matanya memandang ke bukit yang tidak berukuran besar milik istrinya. Bukit itu terlihat sangat indah dan menggoda. Bila kondisinya tidak seperti ini, sudah pasti bukit itu akan dimakannya. Saat ini, dirinya sudah berhasil mengeluarkan bukit tersebut dari tempat persembunyiannya, sehingga menjadi pemandangan indah untuknya di pagi ini. Azara menyadari tatapan mata suaminya. Dengan sangat cepat ia menutup bagian dadanya tersebut. Liatin itu sama suami pahala, Dek, ucap Ferdi. Rara mau duduk dulu, ucap Azara yang kemudian duduk. Adek cium dulu, pinta Ferdi. Rara baru bangun, Bang. Rara harus gosok gigi dulu, soalnya ini bau. Azara menggelengkan kepalanya. Dikit aja, pinta Ferdi. Azara tersenyum dan mencium bibir suaminya. Ia kemudian melepaskannya. Sejak tadi abang mau buang air kecil, ucap Ferdi. Kenapa enggak bangunkan Rara? Tanya Azara. Abang sudah bangunkan, tapi tidur adik enak sekali. Abang pegang aja adek nggak tahu, ucapnya. Ferdi tersenyum memandang bagian dada istrinya. Itu bukan bangunin namanya. Azara kesal dan mencubit pipi suaminya. Dek, beneran ini. Abang sudah sangat sesak sekali, ucap Ferdi. Tunggu sebentar ya. Rara ambil wadahnya ke kamar mandi. Azara bergegas turun dari atas tempat tidur dan sedikit berlari menuju ke kamar mandi. Azara kembali dengan bawa wadah plastik di tangannya. Sudah beberapa kali Azara melakukan pekerjaan ini. Namun setiap kali melakukan ini, tangannya tetap saja bergetar memegang benda milik suaminya. Azara hanya diam dengan wajah yang bersemu merah tanpa berani menatap wajah suaminya. Apa sudah selesai, Bang? Tanya Azara. Sudah, jawab Ferdi. Tunggu sebentar ya, Rara mau ambilin kain basah untuk membersihkannya, Azara berkata tanpa memandang suaminya. Ferdi menganggukkan kepalanya. Azara kembali dari kamar mandi dengan membawa kain handuk yang sudah basah. Dirinya membersihkan ujung bagian tersebut. Ia begitu sangat bingung ketika melakukan hal ini. Benda milik suaminya akan semakin keras dan membesar setiap kali membersihkan ujungnya. Abang, apa sakit? Tanya Azara. Dirinya begitu sangat mencemaskan suaminya. Apanya? Tanya Ferdi. Ini, Bang, kenapa ukurannya makin lama makin besar? Azara memandang benda tersebut. Dirinya memang tidak memahami tentang hal ini. Meskipun sangat malu, namun Azara memberanikan diri untuk bertanya. Berhubung ini terkait dengan kesehatan suaminya. Ferdi menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, nanti Rara akan tanya ke dokter Dika, ucap Azara. Jangan, ucap Ferdi setengah berteriak. Kenapa? Ini pasti sangat sakit sekali.
Rara lihat dia makin besar aja. Masalah seperti ini sangat serius dan tidak bisa diremehkan begitu saja, Azara berkata dengan sangat polosnya. Ferdi serasa ingin tertawa mendengar pertanyaan polos istrinya. Sakitnya bakalan hilang, Dek, kalau sudah dapat itu, ucapnya memandang ke arah istrinya. Itu apa? Tanya Azara. Malam pertama, Dek. Ini karena dia belum dapat, makanya kayak gini, jawab Ferdi. Pria itu sedikit menjerit ketika istrinya menjentik benda tersebut. Jangan, Dek, ini masa depan kita, ucapnya. Abang itu kenapa genit sekali? Tanya Azara yang begitu sangat kesal. Dirinya sungguh sangat mengkhawatirkan suaminya. Namun ternyata apa yang didengarnya membuat dirinya begitu sangat geram. Ferdi hanya tersenyum ketika mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.